Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan di channel saya ya, Edi Channel 88. Nah, kali ini saya ingin membahas nikel ya. Apa sih nikel? Nih banyak orang yang nggak tahu ya. Terus ini di setiap perdebatan capres maupun cawapres ya. Apalagi yang baru-baru ini ya, yang perdebatan cawapres yang kedua ini yang masalah nikel ini banyak yang diperdebatkan gitu. Dibilang dari Gibran akan membangkitkan nikel untuk sumber daya Indonesia ya. Terus dibilang kalau Caimin itu nggak pro terhadap nikel atau menolak. Jadi di sini saya mau bahas apa sih nikel dan kenapa di saat debat itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, bagi yang belum tahu apa sih nikel, nah ini penjelasannya ya. Oke, yang mau nambah wawasan, yang mau nambah pengetahuan, dengerin video ini sampai habis. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, subscribe ya di channel saya di Edai Channel 88. Oke, berikut penjelasannya. Tapi sebelumnya kita lihat intronya dulu. Check it out. Edai Channel 88. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya apa sih nikel? Banyak banget yang ngebahas ya selama perdebatan capres ini ya maupun cawapres ya. Jadi di sini saya jelasin dulu ya nikel itu apa ya. Sebenarnya apa sih itu nikel? Banyak orang yang nggak tahu ya. Mungkin orang-orang atau anak-anak milenial sekarang ya. Nikel ini sering disebut sebagai sumber energi hijau. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Yaitu sumber energi baru terbarukan karena perannya sebagai sumber baterai kendaraan listrik yang akan berdampak dengan berkurangnya polusi-polusi di udara nih guys, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ya, yaitu motor, mobil dan sebagainya ya. Nah, terus ada perusahaan atau yang bisa disebut smelter ya, tambak nikel di Pulau Obi, itu di Maluku Utara ya guys. Dan bahkan banyak pencemaran dan perusakan lingkungan di sana akibat tambak nikel ini ya. Laut menjadi rusak dan tercemar ya dan sebagainya. Selain bisa mencemari lingkungan, pencemaran nikel juga bisa berdampak kepada tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini bisa berdampak juga kepada nikel ya. Kenapa? Jadi contohnya seperti ini, saya beri contoh ya. Misalnya ikan yang ada di laut tercemar limbah nikel, pasti organ dalamnya si ikan nih akan tercemar sama kadar-kadar nikel itu sendiri ya. Jadi contoh lagi, ikan kecil dimakan ikan besar ya, dan ikan besar dimakan oleh manusia. Jadi seperti itu ya. Maka limbah nikel sangat berbahaya, apalagi udah ketahuan ya banyak pencemaran di laut-laut ya. Dan karena bisa masuk ke tubuh manusia, bahkan bisa masuk ke otak manusia. Jadi pencernaan kita bisa terganggu. Dan ini akan menimbulkan banyak masalah baru di masa depan. Dari masalah lingkungan hidup aja, pencemaran hingga kesehatan ini udah mengkhawatirkan ya. Dari smelter-smelter yang ada, smelter nikel ini ya. Dan ketika Luhut ke Amerika menemui Elon Musk, tentu saja menawari nikel kepada Elon Musk. Yang kita tahu ya, Elon Musk ini adalah pemilik Tesla ya. Salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia. Dia kan perusahaan mobil terbesar yang di dalamnya itu menggunakan baterai atau listrik ya. Terus Jokowi juga sempat ketemu si Elon Musk, membahas mengenai nikel, dan bertemu Elon Musk itu pasti ada maksud tertentu ya, menjual ya. Dan data USGS menyatakan bahwa cadangan nikel terbesar dunia ada di Indonesia, yaitu sebanyak 23%. Pada 2019 Indonesia berada di nomor 2 di bawah China untuk tingkat produksi dan pemasaran nikel ke dunia. Jadi seperti itu ya. Tapi di peringkat tambang mentahnya Indonesia ini di peringkat 1 guys, dengan produksi tambang sebesar 700.000 ton per tahun. Sedangkan Cina di peringkat 1 dengan nikel olahannya dengan 550.000 ton per tahun. Jadi Cina itu bahan udah jadi ya di peringkat satunya, dan Indonesia bahan mentahnya di peringkat 1. Dan Indonesia di posisi 2 hanya dengan 447.000 ton per tahun di bahan jadinya. Apabila biji nikel Indonesia tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia bisa menjadi negara dengan produsen nikel terbesar di dunia nih guys. Dan kemungkinan bisa mengatur harga nikel di dunia dengan cara tidak mengeruk biji nikel secara berlebihan, atau yang bisa dibilang ini ugal-ugalan ya. Sehingga pasokan dunia untuk nikel menjadi over. Sehingga harga nikel di dunia menjadi turun banget dengan drastis, karena pasokannya itu berlimpah, karena kita ugal-ugalan ini untuk mengeruk nikel di Indonesia. Dan yang jadi miris, di Indonesia ada smelter atau bisa dibilang tambang perusahaan nikel. Di Indonesia ada 23 smelter. Dan hanya 2 smelter yang murni punya Indonesia. Miris gak tuh guys? Dan yang 21 smelter dimiliki oleh China.
Jadi ini membuat Cina mempunyai kendali penuh guys atas ekspor nikel di Indonesia. Walaupun sekarang Pak Jokowi sempat memberlakukan larangan mengekspor nikel mentah keluar tanpa diolah dahulu. Ya tapi gimana ya? Tetap saja kita sebagai bangsa Indonesia patut bersedih dengan sedikitnya smelter tambang perusahaan nikel kita di negara kita sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda dan bagaimana menurut kalian ya guys? Kalau menurut saya sih dilema ya mengenai nikel ini ya. Tapi kalau menurut saya itu apapun hasil alam dan bumi kita, Indonesia terutama ya, harus dijaga. Memang kita harus memanfaatkannya secara bijak demi kelestarian alam dan bumi kita dan demi generasi selanjutnya, penerus kita. Siapa sih? Yaitu anak cucu kita. Jadi sebenarnya di perdebatan yang kemarin itu yang cawapres terakhir ya, perdebatan cawapres bisa dibilang kedua ya. Sebenarnya yang tuduhannya Gibran itu mengenai Caimin menolak tambang nikel itu sebenarnya udah dijawab ya. Kalau dibilang sama Caiminnya ini, kita bukan menolak tapi membatasi, karena ini nikel ini berdampak buruk ke alam kalau ugal-ugalan kita mengambilnya gitu. Dan terbukti pertama, pasar dunia mengenai penjualan nikel turun ya, dan banyak pencemaran lingkungan karena tambak-tambak nikel. Jadi seperti itu aja ya penjelasan dari saya. Menurut kalian gimana? Oh ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Oke, see you. Nah, jadi yang mau tahu videonya, ini tambak nikel, saya kutip ini dari berita Narasi. Nah, kalau yang mau tahu tambak nikel atau smelter, pencemarannya seperti apa, begini videonya. Oke, check it out. Nikel adalah komoditas yang selalu dijanjikan Jokowi dan Luhut kepada para investor di luar negeri. Nikel selalu dilekatkan dengan energi hijau karena perannya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Tim Narasi Newsroom melakukan peliputan ke Pulau Obi, Maluku Utara yang menjadi salah satu lokasi eksplorasi tambak nikel. Kami menemukan potensi masalah lingkungan dan sosial dalam eksplorasi nikel di sana. Potensi masalah itu bisa memicu persoalan di masa depan. Nikel itu tak hanya akan menempel di baterai kendaraan listrik kalian, tapi juga bisa mengendap dalam tubuh dan otakmu. Ya, otakmu. Ketika Luhut ke Amerika menemui Elon Musk, yang ditawarkan dan dibicarakannya jelas, yakni nikel. Begitu juga saat Presiden Jokowi bertemu Elon, diskusinya sama, yakni nikel. Komoditi tambang ini sedang naik daun selama satu dekade terakhir. Menunjukkan tren kenaikan sejak awal bulan ini. Ini adalah komposisi penggunaan logam nikel 2017. Hampir 70% penggunaannya untuk baja tahan karat. Tapi pada 2030 nikel diprediksi menjadi bahan baku baterai mobil dan motor listrik. Atas dasar inilah Jokowi dan Luhut punya kepentingan menemui Elon Musk sebagai pemilik Tesla, perusahaan mobil listrik ternama di dunia. You like the car? I'm good. Data USGS mencatat sebanyak 23% kandungan nikel dunia berasal dari Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada di nomor 2 di bawah Cina sebagai penghasil logam nikel dengan produksi logam mencapai 487.000 per tahun. Di produksi tambang, Indonesia berada di peringkat 1 dengan total 730.000 ton. Andaikan biji nikel tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia akan jadi produsen logam nikel terbesar di dunia. Rantai pasok produksi logam Cina sangat bergantung pada Indonesia. Faktor kurangnya jumlah smelter jadi penyebab produksi logam nikel kita kalah dari Cina. Alhasil, program hilirisasi nikel pun dilakukan Jokowi. Lewat Permen ESDM nomor 11 tahun 2019, aturan larangan ekspor biji nikel diberlakukan. Agar bisa diekspor, biji harus diolah dulu menjadi logam di smelter khusus milik perusahaan besar. Di sisi lain, secara tidak langsung kebijakan hilirisasi Jokowi dalam nikel membuat kita menjadi rentan. Tahukah kamu sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Ketika ramai berinvestasi di Indonesia, banyak pabrik Cina membangun pabrik smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF.
Masalahnya, teknologi ini lebih banyak menghasilkan nikel kelas 2 yang hanya diperuntukkan buat baja tahan karat. Ketika penjualan global kendaraan listrik semakin meningkat, perusahaan Cina berbondong-bondong bangun pabrik smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Dan di Indonesia, pabrik HPAL satu-satunya yang sudah beroperasi adalah milik Harita Group di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Saking bergengsinya, peresmian operasi pabrik ini sampai dihadiri banyak menteri. Cerita ekspansinya perusahaan Cina berinvestasi tambang di banyak benua selalu dibarengi dengan masalah yang mengikuti, termasuk isu pencemaran lingkungan. Dan masalah inilah yang juga terjadi di Pulau Obi. Sejak Mei 2019, pabrik nikel Harita dapat perlakuan spesial dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan. Mereka diantar jemput keluar masuk Obi dengan fasilitas kapal perusahaan. Berbeda dengan pabrik nikel lain di Indonesia, kawasan pabrik nikel Harita amat eksklusif. Akses keluar masuk hanya bisa ditempuh jalur laut dan memaksa kita harus singgah di dermaga perusahaan. Kita bisa memang turun langsung di desa Kawasi, desa terdekat. Namun saat turun, aparat akan memantau dan mengawasi. Desa ini paling terdampak aktivitas perusahaan. Kalau kamu lihat, letaknya berdampingan dan dikepung lingkungan pabrik. Sejak pandemi, aturan di sana dibuat agar pendatang dari luar Maluku dikarantina di mes perusahaan. Hal ini kami dapatkan ketika tiba di Kawasi awal Februari lalu. Kami sengaja tak terbuka sebagai jurnalis. Berkaca pada insiden sebelumnya, mengaku wartawan justru mempersulit rencana peliputan. Jurnalis dibuntuti dan narasumber lokal diintimidasi. Saat singgah di mes perusahaan, identitas kami sebagai wartawan sudah terendus. Kami dipaksa mengaku, sebenarnya kami siapa? Kalau dong papa ini bagian apa? Bekerja apa? Bekerja sebagai apa? Pekerjaan dia. Saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ada kartu itunya Pak? Minta itunya kartu mahasiswanya. Kartu mahasiswa. Tujuannya untuk jalan-jalan aja ya? Iya. Rencana dadakan dilakukan agar kami harus keluar dari Kawasi di hari itu juga. Ini demi menjaga keamanan fixer lokal yang sudah diancam secara fisik. Dengan menyewa kapal nelayan lokal, sore itu juga kami pergi meninggalkan Kawasi. Pencemaran laut jadi salah satu hal yang jarang terekspos ke publik. Seringkali ketika hujan, air laut jadi coklat pekat kemerah-merahan. Ini diakibatkan limpahan ore nikel ke laut. Air laut menjadi merah, ekosistem di perairan sekitar Obi jadi rusak tak karuan. Atas dasar inilah, kami memutuskan nekat kembali ke Kawasi. Kami pergi melaut pada pagi buta ke sana untuk satu tujuan. Kami mengumpulkan banyak sampel air laut di perairan sekitar Kawasi, termasuk Sungai Todoku yang terletak di belakang kampung. Hasil sampel air lalu kami bawa ke Jakarta untuk diuji kandungan nikelnya di laboratorium. Dari 12 sampel yang diuji, 11 sampel dalam batas kadar normal. Namun, pada sampel yang kami ambil di titik hilir Sungai Todoku, angkanya mencapai 0,056 mg per liter. Ini sebetulnya sudah melewati ambang batas aman untuk biota laut yang mencapai 0,05 mg per liter. Hasil sampel lab relatif tidak memperlihatkan adanya pencemaran karena kami datang pada waktu yang tidak tepat. Ketika kami di sana, hujan sudah lama tak turun di Kawasi. Akibatnya, ore limpahan dari darat lalu mengendap di dasar laut. Jika kami datang pada musim hujan, air laut akan terasa sangat pekat, seperti video yang diambil awal Juni lalu. Argumentasi ini bisa dibuktikan dari hasil lab di titik lain. Pada satu sampel yang diambil Sungai Todoku, angka kandungan nikelnya mencapai 9,43 mg per liter. Tentu saja, angka ini sudah melebihi batas kadar pencemaran sesuai aturan yang hanya membatasi 0,5 mg per liter. Tentu saja lingkungannya yang besar pada lingkungan besar adalah seperti itu. Salah satu permintaan dari kami itu termasuk normalisasi sungai yang sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan. Yang sungai-sungai sudah rusak termasuk Todoku,
Akelamo, itu salah satunya. Kami mengumpulkan puluhan foto citra satelit di sekitar kawasan pabrik. Dari foto-foto ini, kita bisa melihat aliran hilir dari mana saja pencemaran laut di perairan Obi. Limpahan lumpur dan limbah pabrik mengalir melalui Sungai Todoku, Sungai Akelamo, dan sodetan sungai kecil yang membelah Kawasi. Tapi, hal janggal kami temukan ketika melihat citra satelit ini. Kamu bisa lihat ada limpahan pekat mengalir dari darat ke laut pada titik ini. Titik ini dekat dengan pelabuhan perusahaan. Jika gambar ini diperbesar, maka terlihat seperti aliran pipa yang mengarah ke laut. Dan jika dilacak lebih jauh, pipa ini bermula dari wilayah perusahaan. Kami menemukan banyak bukti perusahaan membuat pipa buangan yang mengarah ke laut di banyak titik. Entah untuk apa perusahaan membangun pipa itu. Ketika kami datang, banyak pipa itu sudah ditimbun di bawah tanah. Namun, dari foto-foto yang kami kumpulkan, terlihat sebelum pipa itu ditimbun, hilir mudik kapal pemasang pipa bekerja di perairan sekitar Kawasi. Banyak menduga bahwa terdapat pembuatan limbah baik juga penyelesaian, tapi itu jelas bahwa hanya untuk pembuatan limbah. Terus ada penelitian perusahaan itu, ada pipa yang dikucurkan di atas permukaan sedikit, bagian di 1 meter, dan ada yang paling panjang ditenggelamkan di bawah laut, kendalian itu anak berat itu mengalir segera mungkin sehingga terlepas dari atas permukaan laut seperti menjadi pipa yang banyak misalkan. Kami menemukan sisa-sisa pipa yang masih terlihat menjorok ke laut. Ketika mengambil gambar ini, kami langsung diusir dan kembali naik ke kapal. Dari laut, ternyata pipa ini menyambung dengan satu gundukan tanah. Di balik gundukan itu, terlihat air buangan dari pipa besar lain mengalir deras. Airnya berwarna bening kecoklat-coklatan. Lewat bantahan tertulis, Harita menjawab begini, mereka tidak paham dengan temuan kami. Mereka bilang pipa yang kami temukan adalah water intake mengambil air dari laut, bukan pipa limbah buangan. Apakah jawaban ini absurd? Tentu saja. Apakah menurutmu pipa di foto ini adalah untuk menyedot air laut? Lalu, apakah air coklat yang tumpah ruah keluar dari satu titik ini juga karena disedot pompa water intake? Dibandingkan pabrik smelter nikel lain, pabrik Harita dapat perlakuan spesial dengan diberi izin membuang limbah tiling ke laut dalam. Penolakan keras dari warga dan aktivis lingkungan membuat wacana itu kini mengambang. Proses pembuangan tiling ke laut secara legal belum dilakukan perusahaan. Di tengah ketidakpastian izin, pihak Harita lalu mengajukan pembuatan tiling di darat. Dari surat ini, terlihat Harita meminta izin pelepasan kawasan hutan yang nantinya diperuntukkan untuk dibangun bendungan limbah tiling. Kejanggalannya adalah kenapa izin ini baru diproses akhir 2021, padahal operasional perusahaan sudah berjalan sejak 2018. Lalu, kemanakah limbah tiling ini bermuara selama 4 tahun terakhir? Poin ini kami tanyakan secara tertulis kepada Harita. Namun, mereka tidak mau menjawab poin kemana limbah sebelum tahun 2021. Namun dari jawaban Harita ini, kita bisa tahu sejak 2021 ternyata mereka diberi izin oleh KLHK membuang limbah pada lahan bekas tambang. Yang masih jadi teka-teki adalah bagaimana limbah yang dibuang sebelum izin itu keluar. Pencemaran perairan Obi akibat adanya perusahaan nikel berdampak pada rusaknya ekosistem laut. Selain mengecek sampel air, kami juga membawa beragam sampel ikan perairan Obi untuk dicek di laboratorium secara histologi. Hasilnya, sel jaringan ikan-ikan di perairan Obi telah rusak. Terjadi nekrosis atau kematian sel pada insang, usus, dan otot. Pendarahan juga terjadi pada usus. Satu sampel ikan menunjukkan keracunan. Temuan ini sudah sejalan dengan riset yang dilakukan Universitas Hairun Ternate, seperti tertuang dalam jurnal ini. Disebutkan polusi logam berat di perairan Obi terakumulasi dalam fisiologis ikan-ikan yang kini mulai rusak. Apalagi kalau polutan ini sudah masuk ke logam berat, khususnya nikel atau logam-logam yang lain yang terikut pada saat terjadi run off atau aliran air dari daratan ini masuk ke perairan, dan itu sudah makan oleh plankton dimanfaatkan oleh ikan kecil, dan ikan kecil ini dimanfaatkan oleh ikan besar. Nah, sementara ikan-ikan yang besar ini yang dikonsumsi oleh manusia itu mengakumulasi seluruh pencemar itu ke dalam tubuhnya, dan ketika dimakan oleh manusia
dan itu akan terjadi biomagnifikasi. Dan ingat bahwa logam ini dalam tubuh manusia ini akan menjadi suatu bahan-bahan yang bisa menyebabkan kerusakan sel yang berakibat kerusakan organ, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh manusia itu bisa terganggu. Alih-alih menyehatkan, konsumsi ikan dari perairan Obi sama saja memakan racun. Perairan Obi dan Maluku Utara adalah lumbung ikan nasional. Itu disebabkan geografis Pulau Obi yang sangat strategis. Di sini merupakan jalur tangkap ikan tuna dan cakalang. Banyak ikan-ikan dari perairan Obi dikirim ke Jakarta atau diekspor ke luar negeri. Bisa jadi ikan-ikan yang sudah terkontaminasi nikel dan logam ikut terkirim ke Jawa atau Jepang. Ya, mayoritas dia kalau masuk ke perusahaan ya ke arah Jawa, terus ke Bitung, terus ke Ternate, ekspor ke luar negeri juga. Kalau ekspor dari sini rata-rata dia cakalang sama tuna. Rata-rata ya AG, karena daerah kan penangkapan dekat. Sejak perairan Obi tercemar, profesi nelayan kini susah dilakukan. Area tangkap ikan semakin menjauh ke laut lepas. Cari ikan susah? Ya, ikan dasar susah Umi kalau cari. Susah juga. Apa yang terjadi di Pulau Obi jadi sebuah paradoks. Harita telah menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Gem dan Kettle, sebuah perusahaan baterai listrik dari Cina. Dua perusahaan ini menguasai 30% pasar baterai global. Itu artinya nikel dari Kawasi pada akhirnya akan dipakai mobil listrik merek-merek ternama. Di masa depan, saat kota-kota di Cina dan Eropa semakin hijau dan asri, yang terjadi di Pulau Obi malah sebaliknya. Jadi perusahaan tidak boleh juga menutup mata bahwa di balik keberhasilan mereka mengekstrak sumber daya mineral yang ada di sana itu ada dampak yang mereka tinggalkan. Apalagi sekarang ini sudah penambahan lagi untuk pembangunan baterai. Saya kira ini untuk yang menghijaukan kota tapi memerahkan laut yang ada di Halmahera. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.